Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian lafaz. Pembagian lafaz terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah lafaz mufrad, yang kedua adalah lafaz murakkab. Lafaz mufrad ini adalah lafaz yang berarti satu. Contoh, kolamun artinya adalah satu pena, bukan dua pena, bukan tiga pena, melainkan satu pena. Kemudian, lafaz yang kedua adalah murakkab. Murakkab ini artinya adalah lafaz yang tersusun. Tersusunnya bagaimana? Yakni terdiri dari dua kata. Contoh, rumah dan sakit. Ketika digabungkan menjadi rumah sakit. Kemudian, lafaz mufrad dibagi menjadi dua lagi. Lafaz mufrad yang pertama adalah mufrad juz'i dan yang kedua adalah mufrad kulli. Mufrad juz'i ini sesuatu yang tidak memahami kepada makna banyak. Contoh, dzalikal kitabu artinya adalah itu kitab. Bukan berarti kitab yang banyak, bukan berarti kitab fikih atau kitab akhlak, melainkan hanya kitab itu saja. Kemudian, yang kedua adalah mufrad kulli. Mufrad kulli ialah sesuatu yang bersifat umum yang memberi pemahaman kepada makna banyak. Contoh, sungai. Sungai memberikan kata pemahaman kepada makna banyak, yakni banyak jenisnya. Contoh nih, Sungai Nil, Sungai Mahakam, Sungai Kapuas, dan lain-lain. Kemudian, contoh lain, ada seorang ayah yang menyuruh anaknya untuk membeli rokok. Nah, anak tersebut pasti punya pemikiran, oh mungkin rokok kretek atau kelopot atau yang lainnya. Sehingga makna banyak tersebut dikatakan lafaz mufrad kulli. Adapun lafaz mufrad kulli terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah kulli dzati dan yang kedua adalah kulli arti. Kulli dzati ini lafaz yang pemahamannya langsung kepada hakikat yang kita bahas. Artinya sesuatu itu tidak dapat dipisahkan. Yang pasti adalah melekat. Apabila dipisahkan, maka hilanglah hakikat itu. Contoh, pakaian dihakikatkan kepada jas, dress, jaket, dan lain-lain. Sehingga hakikat dress, jas, jaket tersebut adalah pakaian. Kemudian, yang kedua adalah kulli ardi. Kulli ardi ini tidak termasuk dalam hakikat juz'inya. Contoh, kata bupati dipersamakan dengan Andi. Meskipun Andi dapat disebut bupati, tapi kata bupati tidak termasuk hakikat Andi. Misalnya ketika Andi sudah turun jabatan, pasti namanya bukan Pak Bupati lagi, melainkan Andi itu sendiri. Kemudian ada lagi pembahasan, yakni kulliyat al-khamsah. Kulliyat al-khamsah ini dalam bahasa Indonesia dinamakan klasifikasi. Artinya adalah 5 klasifikasi dalam ilmu mantik. Yang 3 diantaranya membahas mengenai zat, yakni nau, jins, dan fasol. Kemudian 2 diantaranya lain adalah membahas sifat, yang yaitu aradil am dan aradil khos. Adapun pembagian kulliyat al-khamsah, yakni yang pertama nau. Nau adalah lafaz kulli yang mencakup banyak individu yang sama dalam hakikatnya. Contoh, nama manusia itu sendiri, misal ya, ada bernama Gila, ada yang bernama pria, ada yang bernama dia, Bila, atau yang lainnya. Itu dinamakan nau, yakni nama itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah jinsi. Jinsi di sini adalah lafaz kulli yang mencakup individu-individu yang hakikatnya berbeda-beda. Contoh, lafaz ini cocok untuk berbagai macam hewan, tumbuhan, buah-buahan, dan yang membedakan itu semua adalah natik. Yang ketiga adalah fasal. Fasal ialah salah satu atau beberapa tanda pengenal yang dzati yang memisahkan hakikat suatu golongan dari golongan-golongan lain dalam satu jenis. Contoh,
Tadi kan disebutkan tumbuhan dalam nomor 2, yakni kan jinsi adalah jenis tumbuhan, buah-buahan, hewan, dan yang lain-lain. Kalau dalam fasal ini adalah pemisah atau pembeda. Contoh, ada buah jeruk. Jenisnya buah jeruk, melainkan fasalnya adalah jeruk purut, jeruk nipis, jeruk bali, jeruk mandarin, dan lain-lain. Kemudian, yang keempat adalah aradil am. Sudah dapat dilihat, am artinya adalah umum. Kulli di luar hakikatnya zat wujud benda yang dapat dipersesuaikan dengan hakikat wujud itu. Di samping juga dapat dipersesuaikan dengan yang lain. Contoh, semua makhluk hidup kan pasti makan, sudah umum. Tumbuhan juga makan, hewan juga makan, manusia juga makan kan ya. Nah, dalam penjelasan nomor 5, khosoh ialah kulli yang di luar hakikatnya zat tetapi tertentu, khusus bagi hakikat zat itu sendiri. Contoh, tadi kan manusia makan, tumbuhan makan, hewan makan, tapi dikhususkan lagi bahwa hewan sapi makan rumput, kalau manusia makan nasi, kalau tumbuhan minum air, sehingga itu yang dikatakan adalah aradil khos. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.